Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua TPMPS, yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta kegiatan diseminasi. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi mengenai modul budaya mutu untuk calon guru penggerak angkatan ke-10. Salawat dan salam yang paling agung teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan bacakan susunan kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan oleh Ketua TPMPS. Yang ketiga, diseminasi modul 1.4 mengenai budaya mutu. Yang keempat, penutup. Ini, Mbak. Bapak Ibu yang terhormat, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini lancar dan dimudahkan. Selanjutnya, sambutan oleh Ketua TPMPS. Kepada beliau, Bapak Heri Joko Paryono, Sarjana Pendidikan, disilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang terhormat beliau Bapak Supriyadi yang kebetulan hari ini sedang berhalangan rawuh, jadi diwakili oleh beliau Ibu Wakakurikulum Bu Istina Pujianti. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang pada hari ini berkenan hadir pada acara diseminasi budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak yang dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Hartawan. Kawan-kawan belajar mereka kita senantiasa mengaturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan begitu banyak nikmatnya pada kita semua. Salah satunya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat dan nikmat sempat. Dengan nikmat sempat ini tentu saja kita bisa hadir atau berada di tempat ini atau di awal ini. Tidak lupa juga selawat salam marilah kita senantiasa sanjungkan, kita aturkan kepada junjungan kita, uswah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan tentu saja selamat ya pada Pak Hartawan yang sudah melalui tahapan-tahapan pendidikan guru penggerak dalam hal ini sudah menuju modul 1.4. Nanti sebentar lagi akan ke modul 2. Nah, jadi saya pribadi di sini selaku TPMPS, kalau dulu namanya tim manajemen mutu, sangat mendukung apa yang dilakukan oleh panjenengan semua yang kebetulan pada tahun ini atau periode ini calon guru penggerak dari SMK di satu barang itu sangat banyak. Ya, kategorinya banyak gitu ya, bukan sangat banyak. Kalau waktu zaman saya kan cuma 3 orang. Jadi paling tidak Pak Hartawan itu kan ada rasa banyak teman itu kan rasa nasib sepenanggungannya itu kan ada. Itu seperti itu.
Kemudian terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh Pak Tawan pada hari ini, yaitu diseminasi modul 1-4 terkait budaya positif. Tentu saja hal ini sangatlah penting bukan kepada para guru saja, sebenarnya semua elemen sekolah sebenarnya perlu tahu ya. Karena kalau budaya positif itu sudah benar-benar berjalan di sekolah kita, insya Allah sekolahnya akan terasa enak, terasa nyaman sekolah ini. Contoh kecil misalnya, budaya positif tentang sampah. Bisa matong. Ya, bisa matong suatu perbedaan ya. Kita belum lihat tempat sampah, kita baru makan permen, jangan dibuang, taruh di saku dulu. Kalau kita melihat sampah di selasar atau di mana gitu ya, kita sengaja perlihatkan ke anak-anak kita bahwa ini sampah baru kita buang. Atau misalnya lihat sesuatu yang tidak nyaman, sepatu misalnya marunnya nggak rapi, kita coba rapikan. Sengaja kita perlihatkan di depan anak-anak. Tujuannya apa? Supaya mereka meniru apa yang kita lakukan. Itu seperti itu. Paling tidak, yaitu yang kadang-kadang saya lakukan karena saya hanya bisa memberi contoh seperti itu pada anak-anak. Di samping misalnya kalau pas kelas kebiasaan-kebiasaan yang tentu saja sudah kita lakukan terkait dengan kerapian. Kalau saya pribadi dulu menggaungkan istilahnya jargon jamu selasih, jangan mulai sebelum kelasnya bersih. Jadi saya selalu mengkondisikan kelas ataupun lab kalau masih ada laci yang ada sampahnya seperti itu, cek dulu silakan. Kalau ada sampah silakan dibuang di tempatnya. Setelah terkondisi semua, baru saya mulai belajar. Itu yang saya lakukan. Nah, nanti tentu saja apa yang akan disampaikan oleh Pak Tawan ada hal-hal baru mungkin. Ya, kita tunggu saja nanti apa yang akan disampaikan oleh Pak Hartawan. Terakhir sekali lagi saya ucapkan selamat ya kepada Pak Hartawan. Semoga proses CGP-nya lancar, termasuk teman-teman yang lain, ada Pak Andrian, ada Pak Laurentus, ada Bu Yayu, dan teman-teman yang lain. Saya tidak bisa memberikan bersatu ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Heri Joko. Acara yang ketiga yaitu diseminasi modul 1.4 mengenai budaya mutu untuk calon guru penggerak angkutan ke-10. Kepada Bapak Hartawan, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Justina selaku Wakakurikulum SMK Negeri 1 Bawang. Yang saya hormati Pak Heri Joko selaku Ketua TPMPS, dan yang saya hormati dan saya banggakan semua rekan sejawat, yaitu Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Bawang yang dalam hal ini mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang utama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita diberi nikmat yang terlihat dan yang tidak terlihat ya. Dan sharing kita sampaikan juga junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nanti syafaatnya di dalam kami. Mohon izin Bapak Ibu Guru, saya berdiri.
Dan sedikit kesepakatan ya, nanti kalau ada adzan kita akan Bapak Ibu Guru. Oke, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan tugas kami CGP, calon guru penggerak. Mudah-mudahan teman-teman atau rekan-rekan bisa termotivasi nanti, bisa ada di tahun-tahun berikutnya ada yang lolos lagi menjadi CGP. Di sini kami akan memaparkan terkait dengan diseminasi budaya politik. Kalau boleh tahu, apa sih arti dari diseminasi, Bapak Ibu Guru? Ada yang tahu? Oke, anggap aja berbagi praktek baik gitu ya. Oke. Diseminasi budaya positif modul 1.4. Di sini saya memiliki hasil, dia seorang kepala sekolah dasar asal dari Pati. Beliau bernama Pak Wiji, dan saya didampingi sama pengajar praktik namanya Pak Sunardi. Beliau masih aktif di ngajar di SMK 1 Banjar, yang sebentar lagi sempurna. Nah, ini saya angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Ini YouTube saya, silakan nanti subscribe terkait dengan video-video pembelajarannya. Latar belakang budaya positif di sekolah ini ialah nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan universal yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada murid. Agar apa? Agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ini yang latar belakang. Yang dua, menurut KHD, di mana kemerdekaan? Ini saya mengutip dari KHD. Disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Tujuan aksi nyata penerapan budaya positif. Yang satu, menciptakan dan menumbuhkan budaya positif pada semua warga sekolah. Sebagai contoh untuk karakter religius, semangat, aktif, kreatif, budaya salam sapa, santun, ya, menghormati guru, teman, peduli kepada teman dan lingkungan yang bersih, indah, menghargai waktu, dan rasa bertanggung jawab. Kalau boleh saya tanya, kira-kira budaya seperti itu sudah ada di SMK Negeri 1 Bawang atau belum, Bapak Ibu? Sudah. Alhamdulillah, sudah. Yang kedua, mendukung perilaku positif menjadi karakter yang dimiliki oleh semua warga sekolah. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nih, untuk terkait dengan yang poin 3, kira-kira suasana belajar yang menyenangkan yang kayak apa, Bapak Ibu? Emang buat anak betah di kelas. Ada yang lain? Oke, terima kasih, jawabannya sangat luar biasa. Yang itu yang kehadiran dulu. Ya? Yang guru kehadiran dulu. Oh, iya. Jadi seorang figur guru itu bukan menjadi guru penggerak, bukan menjadi yang lainnya. Ternyata yang paling utama dan paling tinggi adalah seorang guru yang kehadirannya itu sangat ditunggukan atau dirindukan sama muridnya. Itu derajat yang paling tinggi. Pelaksanaan penerapan budaya positif. Dalam pelaksanaannya, budaya positif di lingkungan sekolah yang harus dilaksanakan oleh semua warga sekolah
yaitu siswa, guru, kepala sekolah, tenaga pendidikan, karyawan, dan stakeholder. Hal penting adalah melakukan pengamatan terhadap situasi dan kondisi keadaan sekolah, utamanya para siswa. Dari hasil pengamatan diyakini perlu upaya memberikan pembiasaan budaya positif bagi para murid yang dimulai dari kesadaran diri sendiri untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik di kelas dan di lingkungan sekolah. Pelaksanaan budaya positif ini perlu mendapat perhatian guru dan pengarahan, atau guru di sini dituntut untuk menuntun laku anak secara perlahan-lahan sehingga tujuan yang diinginkan di awal dapat tercapai. Nah, di sini tadi sedikit disinggung sama beliau Pak Heri Joko terkait dengan sampah. Itu sangat luar biasa ya. Di sini ada program yang positif yaitu Lisa Matong. Ya, nanti di sini juga sudah saya tampilkan di setnya ya sebagai contoh budaya positif. Kira-kira apakah program budaya positif Lisa Matong sudah berjalan? Berjalan tapi belum maksimal. Oke. Jadi kira-kira langkahnya apa untuk kedepannya, Bapak Ibu Guru? Dimaksimalkan. Perlu kontrol dari semua pihak. Perlu kontrol dari semua pihak. Oke, siap. Konsep dasar budaya positif di sini kalau tidak salah ada 7. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang berikutnya disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol. Yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini nanti kita akan belajar bareng ya, belajar bareng terkait dengan ini. Oke, kalau itu kita akan dulu sebentar. Alhamdulillah, kita lanjutkan Bapak Ibu Guru. Nah, ini sedikit ada pekerjaan rumah atau PR kita sebagai Bapak Ibu Guru. Mewujudkan profil belajar Pancasila. Ini yang digaungkan sama Kementerian Pendidikan. Adanya kurikulum merdeka di Bu Sina. Nah, ini terkait dengan mewujudkan profil belajar Pancasila. Apakah untuk SMK Negeri 1 Bawang sudah berjalan? Sudah. Sudah.
Sudah, oke. Yang berikutnya ini untuk sebagai pengingat saja. Pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang berikutnya pemimpin pembelajaran. Kira-kira apa tantangan yang Bapak Ibu guru hadapi dalam mewujudkan siswa memiliki karakter profil pelajaran Pancasila? Tentunya proyek P5 itu berjalan di Bapak Ibu, tapi pasti ada hambatan dan tantangan. Kira-kira tantangannya apa? Kalau ada yang jawab, nanti saya kasih jagung. Oke, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih. Tantangan gue. Tantangan untuk pelaksanaan pembelajaran di proyek pengembangan profil pelajaran Pancasila. Di tempat kita itu kan pelaksanaannya dilaksanakan secara blok. Oke, jadi kontrolnya ketika pelaksanaan itu baik dari gurunya juga dari siswanya itu masih banyak sekali yang tidak secara penuh mengawasi dan mengawasi siswa-siswanya, dan masih banyak yang menganggap bahwa itu seperti tidak resmi atau gimana, saya kurang paham. Yang jelas anak-anak sendiri masih menganggap remeh gitu kan. Padahal itu ketika anak tidak mengikuti, menjadi salah satu kriteria tidak naik kelasan kan, seperti itu. Jadi nanti memang PR buat kita nih, bagaimana Bapak Ibu juga tersadar bahwa selama pelaksanaan P5 itu anak-anak butuh pantauan. Jadi ketika anak melaksanakan proyek itu harus dipantau sehingga anak-anak benar-benar menghasilkan proyek, tidak ada keluhan dari jurusan yang punya jurusan gitu. Anak-anak kok lekaran gitu, ini guru ekonominya kemana dan lain sebagainya. Sedangkan saya sendiri nggak bisa memantau 38 kelas gitu kan. Paling saya tidak bisa mengatakan Bapak Ibu, monggo anak-anak dipantau selama proyek dan lain sebagainya. Paling kan bisa gitu, nggak bisa nengok satu-satu kelas gitu. Jadi butuh kesadaran dari berbagai pihak supaya proyek pelajaran Pancasila ini berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan di modul yang sudah kita rancang. Seperti itu. Oke, Pak? Oke. Jagungnya mana? Oke, terima kasih puisinya. Kasih aplausnya untuk puisi. Ya, jadi nanti kita pelajari juga terkait dengan pemantauan tadi ya Bu ya. Nanti mungkin ada di posisi kontrol pemantau, penghukum ya, atau pembuat rasa berasa nanti di. Ini yang kedua, pembelajaran yang berpihak pada murid itu yang seperti apa? Apakah selama ini pembelajaran kita belum berpihak pada murid? Sudah. Contohnya yang seperti apa? Silakan. Terima kasih. Menurut kami, pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana ketika seorang guru sudah mendesain pembelajarannya dan murid yang memimpin pembelajaran, artinya ketika kita masuk bisa mengkondisikan, memberikan pemantik di mana nanti murid bisa mencari, karena yang namanya sumber belajar itu banyak. Sekarang bukan hanya guru, tapi ada buku, ada internet, ada lingkungan sekolah, semuanya bisa jadi sumber belajar. Dan seorang guru bisa mengkondisikan, bisa membuat sebuah proses pembelajaran di mana anak dipantik untuk mencari sendiri, mempresentasikan. Kemudian nanti tugas dari Bapak Ibu guru adalah menyimpulkan bersama, menebalkan apa yang didapatkan oleh peserta didik. Disitulah sebenarnya roh bahwa pemimpin pembelajaran adalah siswa itu sendiri. Terima kasih.
Oke, terima kasih, sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Istiqomah. Ya, Oke, kita lanjutkan. Nih, ada yang pertama tadi, perubahan paradigma baru. Dari stimulus respon menjadi teori kontrol, di mana pada stimulus respon dibutuhkan semua orang yang sama, semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba merubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Perilaku buruk siswa dilihat dari sebuah kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dengan model berpikir menang dan kalah. Untuk teori kontrol dibutuhkan semua orang tidak sama, semua orang memiliki gambaran berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid, karena perilaku buruk murid itu pasti memiliki tujuan atau alasan. Guru tidak bisa mengontrol murid dengan model berpikir menang dan kalah. Jadi ini nanti kita pelajari di posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kita lanjutkan yang B, disiplin positif. Makna dari disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Maka kecenderungan tersebut harus diubah. Karena apa? Kita sebagai pendidik, kita harus menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri murid itu sendiri, atau istilahnya disiplin instinktif dalam diri, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan ataupun menghindar dari sesuatu yang tidak nyaman. Ini ada motivasi dari luar. Jadi kesadaran diri ini sangat penting sekali dari motivasi diri. Seseorang biasanya kalau ada sesuatu, keinginan sesuatu tanpa ada motivasi diri, itu akan lebih berat. Contohnya kalau cuma motivasinya dari luar, ayo ini, itu kalau tidak ada kesadaran diri, istilahnya di sini, itu juga pengaruhnya sangat kecil sekali, karena yang berpengaruh besar adalah terkait dengan kesadaran diri atau disiplin diri. Kita lanjut, yang C adalah kebutuhan dasar manusia. Seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Karena ketika melakukan sesuatu perbuatan pada dasarnya sedang memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya kebutuhan bertahan hidup. Yang berikutnya kebutuhan cinta dan sayang. Ya, seperti halnya murid ingin diterima dan dihargai. Terkadang kita di kelas ada masalah, mungkin anak kurang aktif, dia merenung dan sebagainya. Mungkin salah satunya bisa jadi karena kebutuhan cinta dan sayang, karena mungkin sebagian kecil siswa-siswa kami itu orang tuanya jarak jauh, jadi dia ikut tinggal bersama kakek neneknya atau famili lain. Mungkin di sini juga ada terkait dengan kebutuhan cinta dan sayang. Kebutuhan penguasaan, jadi mungkin ada siswa yang kurang mampu atau istilahnya dalam penalarannya ya, ini agak lambat. Yang satu diajar 1 kali mudeng, yang ini mungkin 1, 2, sampai 3 kali baru mudeng. Ini salah satunya mungkin kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Terkadang kita sebagai Bapak Ibu guru itu kan penilaiannya itu langsung, kamu nggak mudeng-mudeng, itu istilahnya seperti itu. Kebutuhan kebebasan, ini akan pilihan. Yang berikutnya kebutuhan kesenangan, ya hobi dan sebagainya, termasuk juga kesenangan, ingin senang dalam dunia ya, bermain dan sebagainya. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia menurut Dian Gosen. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, murid bertanya, apa yang terjadi apabila saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau
atau murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Untuk menjadi orang yang memiliki mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, murid bertanya, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Nah, ini termasuk merupakan motivasi internal. Motivasi dorongan timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini ada motivasi eksternal. Murid melakukan disiplin dikarenakan takut menghindari hukuman atau pengharapan akan bentuk dari penghargaan, karena rasa takut. Kalau motivasi dari luar, motivasi dari dalam atau internal itu, murid melakukan disiplin dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikannya dalam dirinya, menghargai nilai kebajikan itu sendiri. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi adalah disiplin menawarkan alternatif, ya, yang berfokus pada pemulihan dan pembelajaran dari hukuman, ya, restitusi. Apa itu restitusi? Ada yang tahu Bapak Ibu? Restitusi, ada yang tahu? Apa kurang semangat? Kasih semangat dulu. Oke. Kalau saya bilang hijau, tepuk tangan 1 kali. Kalau saya bilang merah, tepuk tangan 2 kali. Kalau saya bilang kuning, saya tepuk tangan 3 kali. Coba diuji yuk. Siap? Hijau, kuning, merah. Oke, 1 kali lagi. Kuning, hijau, merah. Oke, terima kasih sudah kembali lagi nyawanya. Oke. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga murid bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen. Yang berikutnya, ini ciri-cirinya. Ciri-ciri restitusi itu menguatkan fokus pada solusi, fokus pada karakter bukan tindakan, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, tawaran bukan paksaan, memperbaiki hubungan. Ini prinsip-prinsip atau ciri-ciri dari restitusi, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita lanjut Bapak Ibu, lihat perbedaan. Ini contoh kasus yang datang terlambat di sekolah. Ada hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas. Ini kalau yang terlambat ya. Yang kedua, guru marah-marah ke muridnya. Yang ketiga, murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Pertanyaannya, apakah budaya seperti ini masih ada di SMK Negeri 1 Bawang, Bapak Ibu? Sudah tidak ada ya? Alhamdulillah. Berarti sudah tidak kategori hubungan. Yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Skop. Guru tegas dan menghormati peraturan sesuai dengan keyakinan kelas tentunya. Kalau restitusi, guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan sebuah masalah. Oke, ini posisi kontrol. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, ya. Nih gambar hukum seperti itu kira-kira. Pembuat rasa bersalah sebagai teman,
pemantau, dan manajer. Penghukum, Bapak Ibu. Ciri-cirinya menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengendalikan perilaku. Sering marah dan mudah menyalahkan. Menekankan pada aturan dan kepatuhan. Percaya bahwa hukuman adalah satu-satunya cara untuk mencapai suatu disiplin. Contoh, memberikan tugas tambahan sebagai hukuman. Mana udah kena salah malah ditambah lagi tugas gitu ya. Yang berikutnya, memarahi siswa di depan kelas. Kira-kira Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Bawang masih gak ada yang suka marahi siswa di depan kelas atau teman-temannya? Oh masih, waduh, masih ya. Boleh ditunjukkan tangannya? Oh gak ada, oke. Oke, terima kasih ya atas kejujurannya. Yang ketiga, mencoret nama dari dalam piket. Wah, ini contoh saja. Dampak siswa ini, dampaknya siswa merasa takut dan tidak dihargai. Siswa menjadi tidak termotivasi untuk belajar. Muncul rasa dendam dan perlawanan dari siswa. Ini salah satunya kalau penghukum ya. Hubungan antara guru dan siswa menjadi renggang. Pembuat rasa bersalah. Ciri-cirinya menggunakan kata-kata yang menyindir atau merendahkan untuk membuat siswa merasa bersalah atau rendah diri. Yang berikutnya, sering membandingkan dengan siswa lain. Yang berikutnya, menekankan pada perasaan dan emosi. Percaya bahwa bersalah dapat memotivasi siswa untuk berubah. Nah, ini untuk membuat rasa bersalah. Contohnya, mengatakan, kamu seharusnya bisa lebih baik dari itu. Membandingkan siswa dengan lain yang lebih berprestasi. Coba bayangkan, diri kita kalau dibandingkan dengan yang lain gimana Bapak Ibu? Diri kita kalau seandainya dibandingkan dengan yang lain, pastinya nggak mau ya. Oke. Yang berikutnya mengatakan, kamu membuat ibu atau bapak kecewa, membuat rasa bersalah. Dampaknya, seandainya tindakan ini dilakukan, siswa merasa tidak percaya diri atau minder. Yang berikutnya, siswa menjadi mudah cemas dan depresi. Yang berikutnya, muncul rasa tidak aman dan rendah diri pada siswa. Teman, ciri-cirinya memperlakukan siswa dengan setara dan hormat, berfokus pada komunikasi dan kerjasama, menekankan pada hubungan dan saling pengertian. Percaya bahwa disiplin dapat dicapai melalui kerjasama dan saling menghormati. Contohnya, mendengarkan dengan penuh perhatian ketika siswa berbicara, memberikan pujian dan penghargaan atas usaha siswa, bekerja sama dengan siswa untuk menyelesaikan masalah. Dampak, siswa merasa dihargai, dihormati. Siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar. Muncul rasa saling percaya dan kerjasama antara guru dan siswa. Terciptanya lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Pemantau, kalau sebagai pemantau, ciri-cirinya terus memantau dan mengasihi perilaku siswa. Jadi kita dengan sembunyi-sembunyi sering memantau dan mengawasi tindakan gerak-gerik siswa. Contohnya mungkin di luar dan sebagainya itu tetap dipantau. Sering membuat aturan dan prosedur yang ketat, menekankan pada kepatuhan dan ketertiban. Percaya bahwa disiplin dapat dicapai melalui pengawasan dan kontrol yang ketat. Contohnya, selalu mengawasi siswa di dalam dan di luar kelas. Membuat banyak aturan dan sanksi untuk pelanggaran. Sering memeriksa tugas dan pekerjaan siswa. Dampaknya, siswa merasa tertekan dan diawasi. Siswa menjadi tidak mandiri dan kurang bertanggung jawab. Muncul rasa tidak percaya antara guru dan siswa. Terciptanya lingkungan belajar yang takut dan penuh tekanan.
Nah, ini posisi yang sangat diimpikan sebagai Bapak Ibu guru adalah posisi sebagai manajer, di mana ciri-cirinya bisa menetapkan tujuan dan ekspektasi yang jelas, memberikan arahan dan bimbingan yang konstruktif, menekankan pada tanggung jawab dan pemecahan masalah. Percaya bahwa disiplin dapat dicapai melalui kerjasama dan saling mendukung. Contohnya berdiskusi dengan siswa tentang tujuan pembelajaran dan aturan kelas. Yang berikutnya memberikan contoh yang baik pada siswa, membantu siswa untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Dampaknya siswa merasa termotivasi dan merasa bertanggung jawab. Siswa belajar untuk mandiri dan menyelesaikan masalahnya. Dan berikutnya muncul rasa saling percaya dan kerjasama antara guru dan siswa. Ini sangat positif sekali. Penciptaan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Contoh penerapan 5 kontrol posisi. Nih, kasus murid yang tidak memakai atribut lengkap pada saat di upacara. Kalau di penghukum, patuhi peraturan sekolah, ya, berdiri di barisan. Lain, contohnya membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa deh sama kamu. Ini membuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, kamu lagi, jangan gitu dong. Ayo bergabung dengan yang lain. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nanti saya cek apa yang harus dilakukan. Kalau sebagai manajer, kamu tahu apa kesalahan kamu. Apa kira-kira pendapatmu? Bagaimana cara memperbaiki kesalahan? Ada pertanyaan kami. Di posisi manakah posisi kontrol Bapak Ibu guru ketika menghadapi siswa yang melanggar kesepakatan kelas kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Posisi kontrolnya menjadi penghukumkah, pemantau, pembuat rasa bersalah, atau manajer? Alhamdulillah udah menjadi manajer. Kasih tepuk tangannya untuk Bu Septi. Oke. Pak Hartawan, kalau kita kan SMK gitu, jadi kalau seperti memberi hukuman, tidak boleh ini kan kata keras, tidak boleh kata-kata keras, tidak boleh. Kemudian ya seperti kayak membuli nggak boleh itu kan. Sedangkan kita kan harusnya membentuk mental siswa itu lebih kuat gitu. Karena kemarin ketika kita dalam perjalanan dan berdiskusi bersama-sama gitu, anak siswa SMK itu karena nggak pernah dilakukan kasar gitu ya, ketika masuk ke dunia kerja itu dibentak sedikit sama yang punya orangnya, itu langsung motor dan pulang. Itu, nah kita itu harusnya mendidiknya seperti apa supaya anak-anak itu punya mental yang bagus, yang gak gampang meleot gitu, tapi dengan tidak menghukum, tidak dan lain sebagainya, yang tidak bagus kan menurut teori tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Justina. Ini sebenarnya kalau mau saya uraikan terkait dengan ini harus butuh waktu ide lain. Kalau di sini itu nanti ada pelajaran yang namanya kesadaran diri, Bu. Jadi manusia itu yang ditembak adalah kesadaran dirinya. Contoh, kalau seandainya dia bermasalah dimotivasi sama luar tapi dirinya masih tertutup, nggak mungkin bisa jadi menyatukan frekuensi dan sebagainya. Di sini kita baru sebatas kemampuan, sebatas apa sih contoh gitu seperti itu. Nanti bisa kita bahas di lain waktu. Oke, siap. Itu terkait dengan kesadaran diri. Itu ada materinya terkait dengan alam bawah kesadaran manusia. Ada alam sadar, ada alam bawah sadar, dan alam ambang sadar, Bu. Oke ya. Kita lanjut. Waktunya kurang berapa ini? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk dituangkan di kelas.
proses pembuatan keyakinan kelas, merumuskan peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, pendatanganan keyakinan kelas, penempelan keyakinan kelas. Pertanyaan lagi, sudahkah Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas atau yang nantinya menjadi keyakinan kelas, Bapak Ibu? Sudah? Oh, di awal semester. Oke. Tuh. Ini emang sedikit saya potret terkait kegiatan di AKL 2. Ini proses pembuatan keyakinan kelas. Ini masih dalam kesepakatan kelas, jadi belum dirumuskan menjadi satu visi tujuannya. Contohnya menghormati guru dan teman, peduli kepada teman, peduli lingkungan kelas yang bersih, tidak makan saat pelajaran, meminta izin ketika keluar masuk pelajaran, dan yang terakhir tidak tertidur di kelas. Dalam ini konteksnya kemarin saya singgung, mungkin kan kalau perempuan banyak yang pakai lipstick gitu ya. Jadi kalau rahasia gitu, tapi mereka enggak Pak, itu kan memberatkan kami gitu katanya. Jadi tidak dimasukkan ke situ. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan, sedikit saja agar mudah diingat, berupa pertanyaan yang universal. Yang berikutnya dibuat dalam bentuk positif. Ini kata-kata positif. Semua warga kelas ikut serta terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Langkah aksi nyata. 1. Berkoordinasi dengan pemangku kebijakan sekolah. Seluruh stakeholder yang mendukungnya kita, yaitu orang tua, murid, wali kelas, guru sejawat, dan tenaga pendidikan sekolah untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Kunci keberhasilan adalah kolaborasi seluruh elemen sekolah. Ini sangat penting sekali, kolaborasi. Kalau hubungan dengan orang tua itu parenting, itu sebenarnya penting sekali itu. Jadi mungkin masukannya untuk ke depan ada kegiatan parenting, mendatangkan orang tua untuk menyatakan visi dan program sekolahnya apa. Itu kalau di sekolah anak saya terus terang itu setiap akhir semester itu ada parenting. Jadi menyatukan visi antara program sekolah supaya orang tua itu paham dan mengikutinya. Kalau di anak saya biasanya di akhir. Iya. Tolak ukur keberhasilannya. Siswa termotivasi untuk membuat dan melaksanakan keyakinan kelas menjadi kesempatan bersama, terwujud pembelajaran yang menyenangkan, terwujudnya suasana kelas dan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, karena berusaha menerapkan budaya positif secara pasti. Hasil nyatanya, ini siswa melaksanakan keyakinan kelas dengan konsisten dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, terwujudnya pembelajaran menyenangkan dan suasana kelas yang ceria, penuh semangat karena budaya positif dapat dilaksanakan. Tantangan dan solusi. Terdapat tantangan dalam pelaksanaan budaya positif di kelas sekolah. Badan kita wajar karena jumlah SMK Negeri 1 Bawang muridnya itu kurang lebih 2000-an ya. Jadi ada yang bisa disiplin melaksanakan kesepakatan, tapi ada juga yang masih melanggar. Untuk siswa yang melanggar, guru mengambil posisi kontrol, mudah-mudahan dengan posisi manajer ya, melakukan segitiga institusi untuk mengetahui alasan dari pelanggaran yang dilakukan siswa. Sehingga ketika ada siswa yang melanggar, maka tidak langsung menghukum, tetapi memberi solusi bagi siswa sekaligus menanamkan konsep-konsep tentang disiplin positif dan pemberian motivasi untuk lebih memiliki karakter budaya positif. Segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Langkah pertama membantu siswa untuk merasa diterima dan dihargai melalui meskipun mereka telah melakukan kesalahan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara ya, mendengarkan dengan penuh perhatian ketika mereka berbicara tentang apa yang terjadi, menanyakan empati, menekankan dan sebagainya. Terus yang berikutnya, memfasilitasi tindakan yang salah. Langkah kedua ini adalah membantu siswa untuk memahami mengapa tindakan mereka salah. Hal ini dapat dilakukan dengan membahas konteks
dari tindakan mereka, membantu mereka untuk melihat sudut pandang orang lain, menjelaskan aturan atau norma yang dilanggar. Yang berikutnya, menanyakan keyakinan kelas. Langkah ketiga adalah membantu siswa untuk mengembangkan keyakinan yang positif dan kondusif. Hal ini dapat dilakukan dengan membicarakan tentang nilai-nilai keyakinan mereka, membantu mereka untuk menetapkan tujuan yang positif, memberikan dukungan dan dorongan untuk mencapai tujuan mereka. Ini contoh, ada kelas 11 AKL 3, namanya Okan Pratama. Teman-teman yang aktif, dia tidur. Ya, setelah saya panggil, ternyata itu dia begadang karena pulang sekolah dia ikuti olahraga karena ajang perlombaan di desanya. Setelah itu baru pulang isaan dari masjid, baru teringat ternyata ada 2 PR. Makanya dia mengerjakan sampai larut malam, sampai jam 2. Akhirnya setelah saya panggil, dia merasa nyaman dan dihargai untuk tidak mengulangi lagi. Ini ada videonya. Terus dokumentasi budaya positif lingkungan di sekolah ini, berdoa sebelum atau pembelajaran dimulai. Tentunya sudah dikerjakan. Ini kegiatan peningkatan keimanan. Kalau perempuan ada Jumat keputrian, betul. Nah ini menghormati guru, siswa memperhatikan penjelasan guru. Ini budaya salam dan sapa. Ini Lisa Matong yang tadi sudah disampaikan contohnya. Terus berikutnya semangat belajar siswa itu sangat tinggi, terlihat sampai dengan sore ya, sudah KPM sampai pulang, sampai hari Minggu pun dia pasti latihan. Sangat luar biasa, terutama komandonya Pak siapa itu sekarang yang menjadi PS Arif Hasan. Oke, menumbuhkan pedulian pada sesama teman dengan kategori agen perlindungan. Ini sudah berjalan Bapak Ibu, ya, dan sudah deklarasi. Entah sekarang sudah masih aktif atau tidak, kurang paham. Yang berikutnya meningkatkan kolaborasi. Nah ini saya bukan guru P5 ya, tapi di sini saya mendampingi juga anak-anak. Saya tanya bagaimana cara anyam dan sampai ini latihannya itu. Terus berikutnya guru dan karyawan sengaja memberikan teladan sangat luar biasa. Guru-guru SMK Negeri 1 Bawang, wah siap sedia ya, hari Minggu, hari Sabtu, apapun pada saatnya harus dibutuhkan apel pasti akan berangkat. Begitu Bapak Ibu guru? Oke, ready siap. Loyalitas. Ini super refleksi. Mungkin yang terakhir. Ya. Coba ceritakan peristiwa apa Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini. Iya. Pasti ada peristiwa ya. Yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Yang berikutnya, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini? Yang berikutnya, penerapan apa saja Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Oke, ada yang mau jawab? Oke, siap Pak Pangga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang semuanya. Terima kasih atas pertanyaan dari wartawan. Saya akan mencoba menjawab refleksi dari 4 pertanyaan itu. Yang pertama itu, coba ceritakan peristiwa apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini. Sebenarnya ketika kita mengikuti destinasi aksi nyata modul 1.4 nih Pak Ketua, peristiwa yang saya dapatkan, saya bisa mengerti sebenarnya guru itu seperti apa dalam memberikan pelayanan terhadap siswa, harus menjadi manajer. Ada 5 posisi kontrol guru ya Pak.
ada menjadi teman, penghukum, terus ada menjadi pemantau, teman, terus menjadi manajer juga. Mana yang harus kita lakukan? Nah, itu refleksi saya itu sebenarnya saya sebagai guru itu harus menjadi manajer, harus lebih berusaha harus belajar lagi agar menjadi guru yang dinanti-nantikan oleh murid kita agar tercapainya guru yang menghamba kepada murid, begitu ya Pak. Selanjutnya terkait dengan segitiga restitusi, kita sebagai guru, semua guru itu harus memberikan melakukan segitiga restitusi yang baik seperti apa, terus bagaimana perasaan Bapak atau Ibu setelah mengikuti kegiatan ini. Yang jelas saya bahagia dan senang mendapatkan ilmu baru dari Pak Hartawan, ilmu terkait dengan budaya positif di yang materi Pak Hartawan sampaikan, seperti menurut yang 5 kebutuhan dasar pada murid atau manusia yang dapat di 5 kebutuhan dasar ada dari media belajar itu. Kita sebagai guru juga harus memberikan membantu siswa, membantu murid untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti apa sehingga tercapai kebahagiaan yang hakiki pada murid. Terus pembelajaran apa yang Bapak atau Ibu dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini? Pembelajaran ini banyak sekali Pak, dari yang disampaikan oleh Pak Hartawan. Pembelajarannya itu yang saya sebutkan tadi terkait dengan budaya positif, terus segitiga restitusi, terus 5 kebutuhan dasar, terus 5 posisi kontrol itu apa. Jadi saya lebih paham terkait dengan budaya positif apa yang saya harus lakukan di sekolah. Penerapan apa saja yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti kegiatan ini? Yang jelas penerapannya saya harus menjadi seorang guru yang sesuai dengan posisi manajer. Selanjutnya saya sebagai harus melakukan menjadi pemimpin pembelajaran yang baik untuk murid. Harus saya juga harus memberikan misalkan ada anak mengalami permasalahan atau anak yang mungkin sedikit belum baik gitu ya Pak, harus melakukan restitusi, jangan menghukum atau yang jelas jangan menghukum, harus memberikan restitusi gitu ya Pak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk Pak Mangga, luar biasa itu. Itu sebagai gambaran ya dari Bapak Ibu Guru terkait dengan rawat siar ini. Kegiatan ini kita alhamdulillah sudah sampai. Ini kunci keberhasilan dan mewujudkan tujuan penerapan budaya positif di sekolah menjadi suatu karakter adalah komitmen, kedisiplinan, kesadaran untuk sesuatu keyakinan bahwa sesuatu yang baik adalah sangat bermanfaat. Semua warga sekolah harus saling mendukung penerapan budaya positif lingkungan sekolah. Semua harus saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling memberi contoh yang baik. Kebaikan bisa menjadi contoh efektif jika dimulai dari kita sendiri. Dengan menghargai orang lain dan peduli pada lingkungan, maka suasana pembelajaran yang menyenangkan akan terwujud, berimplikasi langsung pada terwujudnya profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Ada pantun, mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Untuk presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya kembalikan waktunya kepada MC. Beliau saya aturkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Disampaikan terima kasih kepada Bapak Hartawan Sarjana Pendidikan. Bapak Ibu yang berbahagia, sampailah kita di penghujung acara. Mari kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya selalu salah kata dengan mengatakan budaya mutu. Karena saya terlalu terbiasa di TPMPS. Harusnya tadi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, jangan jengkar dulu. Mohon Bapak Ibu berada di tempat